Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya awali dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada pagi hari ini saya Sidrotul Jannah kelas PAIB akan menyampaikan presentasi tentang tokoh Nusantara. Dalam hal ini adalah filsafat, pemikiran filsafat pendidikan Islam oleh Profesor Dr. Nurholis Majid. Pada awalnya kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala pujian bagi Allah, kita bisa menjalankan semuanya ini karena Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini yang terhormat Bapak dosen pengampu filsafat pendidikan Islam, Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Solihin MAD, dan rekan-rekan yang saya sayangi dari perjuangan. Pertama-tama saya akan menyampaikan judul dari presentasi saya, yaitu pemikiran filsafat pendidikan Islam dari tokoh Nusantara, yaitu Nurholis Majid. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang biografi beliau, yaitu Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid, di mana beliau adalah dilahirkan di Jombang pada tanggal 17 Maret tahun 1939, di mana beliau adalah dari keturunan keluarga yang taat menjalankan agama di lingkungan pesantren. Beliau adalah putra dari Bapak Kiai Haji Abdul Majid, di mana beliau dikenal sebagai pendukung Masyumi, yaitu masyarakat Muslim, masyarakat Muslim, di mana Nurholis Majid melewati pendidikan di berbagai pesantren, yaitu pertama di Gontor, selanjutnya Ponorogo, dan selanjutnya kesarjanaannya itu di Jakarta, beserta untuk S2-nya, di mana S3-nya beliau doktoralnya mengambil di Chicago, Universitas Chicago, Amerika Serikat, yaitu disertasinya yang berjudul Filsafat dan Kalam Ibnu Taimiyah. Nurholis Majid merupakan tokoh populer yang dipanggil dengan sebutan Kak Nur, di mana beliau merupakan ikon pembaharu pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia, di mana beliau juga termasuk cendekia Muslim di Indonesia. Karya-karya beliau diantaranya adalah Hasanah Intelektual Islam. Buku-bukunya banyak sekali, di mana buku-bukunya diantaranya Kontekstual Doktrin Islam, dalam Salam Sejarah, di mana beliau merupakan motivator sebagai cendekia Muslim yang memberikan motivator kepada kaum intelektual Muslim untuk bisa terus berkarya, di mana beliau meskipun pemikirannya dan teori Nurholis Majid itu tidak tertulis secara teoretik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa beliau merupakan salah satu pemberi corak baru dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pemikiran filsafat oleh Nurholis Majid itu memiliki 3 pemikiran secara global, yaitu yang pertama adalah konsep negara Islam, yang kedua adalah pluralisme, dan yang ketiga adalah pemikiran pendidikan di bidang pendidikan Islam. Dalam konsep negara Islam, beliau itu memiliki ide-ide dalam mengkonsepkan tentang negara Islam, yaitu beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak memberikan pengertian dan muatan operasional tentang mendirikan suatu negara berasaskan Islam, dan itu terlihat dalam perkembangan sejarah kenegaraan dalam Islam. Dalam presentasi saya yang ini tentang pendidikan lebih fokus, jadi saya tidak membahas tentang kenegaraannya atau kenegaraan Islam,
selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit tentang pluralisme yang dipikirkan oleh Nurcholish Madjid, di mana pluralisme dalam pandangan Cak Nur lebih pada konsep toleransi antar agama, saling menghargai dan saling menghormati perbedaan antara prinsip orang lain dengan diri kita, di mana tanpa mengorbankan prinsip kita sendiri, sebagaimana kalau yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupannya di antara pemeluk-pemeluk dengan agama lain. Contohnya dalam wilayah Madinah, yaitu heterogennya penduduk Madinah, di mana di situ juga disampaikan atau dicetuskan Rasulullah itu dengan piagam Madinah. Itu salah satu yang ada pada pola pemikiran Nurcholish Madjid dalam pluralisme. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah lebih fokus pada pendidikannya, yaitu Nurcholish Madjid dalam pendidikan Islam memiliki pemikiran bahwa beliau beranggapan perlu adanya peningkatan kualitas intelektual di kalangan muslim, termasuk kaum remaja, pelajar ataupun santri, tidak hanya menguasai menguasai ilmu agama saja, melainkan ikut bersaing dalam dunia modern, sebagaimana yang pernah dicapai kaum muslim pada pertengahan yang menguasai banyak ilmu pengetahuan unggul dalam bidang itu pada masa Abbasiyah. Itu juga tidak hanya dalam sisi keagamaan saja. Gagasan tentang pembaharuan pesantren adalah bagian dan cita-cita modernisasi. Itulah Nurcholish Madjid. Dalam perspektif historisnya menempatkan pesantren pada posisi yang cukup istimewa dalam khasanah perkembangan sosial budaya dan agama masyarakat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya lebih banyak lagi nanti teman-teman sekalian bisa membaca makalah saya yang nanti akan saya share ke grup FPI, di mana nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya tidak akan membahas panjang lebar di sini. Apabila nanti ada yang kekurangan, itu sudah pasti dari saya kurang lengkap ataupun kurang sempurna, mohon dimaafkan. Dan dari teman-teman nanti apabila ada pertanyaan juga saya pun semampu saya untuk bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Dan dari teman-teman yang lebih mumpuni, mungkin lebih pandai, lebih mampu lah, nanti saya minta untuk ditambahi ataupun ya, melengkapi dari jawaban saya yang mungkin kurang tepat ataupun kurang lengkap. Itu saja dari saya akhiri dari presentasi saya, dan selanjutnya nanti insya Allah kita akan diskusikan lewat PA. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.